dia dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Dia berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Dzar, jika kamu menuntut ilmu agama, jika kamu pergi yang tujuannya untuk memaham, untuk belajar satu ayat dari kitab Allah, satu ayat dari kitab Allah, dari Al-Quran, bagaimana cara memaham ayat ini sesuai dengan yang diinginkan oleh baginda Nabi, sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang ditafsirkan, dipahami oleh para ulama-ulama dulu. Orang yang pergi ataupun ia itu tujuannya adalah belajar, orang yang belajar satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala, paham tentang kitab Allah, itu lebih baik. Berarti kalau lebih baik itu lebih banyak pahalanya daripada dia sholat 100 rakaat. Jadi kata Nabi SAW, ya Abadzar, la antak dua fatata'allama ayatan min kitabillahi khairun min antusolliya mi'ata raka'ah. Jadi wahai Abu Dzar, jika kamu pergi ataupun jika kamu belajar, belajarnya itu untuk memaham satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Bagaimana memaham kitab Allah, bagaimana memaham satu ayat dari kitab Allah sesuai yang diinginkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesuai yang diinginkan oleh para ulama-ulama, maka itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada 100 rakaat yang sunnah, daripada orang sholat 100 rakaat yang sunnah. Kemudian dilanjutkan dalam hadisnya, kalau kamu pergi ataupun kamu belajar untuk memaham satu bab itu seperti bagaimana seseorang cara mandi yang benar, bagaimana cara seseorang itu wudhu dengan benar, bagaimana seorang sholat itu dengan benar, bagaimana cara membersihkan seseorang dirinya dari najis dengan benar. Paham satu bab, itu katanya belajar bagaimana memaham satu bab dari ilmu agama, itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada 1000 rakaat, daripada sholat 1000 rakaat yang sunnah. Coba bayangkan, siapa di antara kita yang pernah sholat 1000 rakaat sehari semalam? Kan nggak ada. Siapa di antara kita yang pernah sholat umpamanya 500 rakaat? Kan nggak ada. Biasanya memang nggak ada. Alhamdulillah mungkin ada yang seperti ulama-ulama dulu. Alhamdulillah kita bersyukur dan kita doakan senantiasa sehat dan melaksanakan ketaatan, selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Siapa yang mampu untuk sholat 100 rakaat? Tentu nggak ada dari kita. Kadang untuk sholat wajib saja kita masih malas, menunda-nunda. Dan itu kalau menunda-nunda sampai waktu sholatnya itu keluar, sholat zuhur ditunda sampai masuk waktu sholat asar. Maka itu dosa besar kalau tanpa uzur. Tidak ada dari kita itu yang bisa sholat umpamanya mencapai sholat 100 rakaat sehari semalam. 50 rakaat, enggak ada. 20 rakaat umpamanya. Itu mungkin jarang-jarang ada. Janji baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Janji Allah kepada melalui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada orang yang belajar ilmu agama dan paham satu bab, belajar satu bab, paham tentang satu bab masalah agama, seperti bab bagaimana wudhu dengan benar, itu lebih baik, pahalanya lebih baik, lebih banyak daripada 1000 rakaat, 1000 sholat sunnah 1000 rakaat, daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi untuk mencari bekal di akhirat nanti itu tidak hanya sekedar sholat, tidak sekedar orang tersebut puasa sunnah, puasa wajib,
Tidak, bahkan lebih agung lagi dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah belajar ilmu agama, belajar ilmu agama. Bahkan diceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, man kharaja fi sabilillahi, man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Orang yang keluar tujuannya untuk mencari ilmu agama, maka seakan-akan dia seperti orang yang membela agama Allah, berperang dengan orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu mati syahid. Orang yang syahid. Kenapa? Karena dengan ilmu agama tersebut dia bisa membentengi dirinya dari gangguan-gangguan setan. Seperti halnya orang yang berperang menegakkan agama Allah, dia mempunyai senjata, membela agama Allah, kemudian membunuh orang-orang yang memusuhi Islam. Jadi seperti orang yang mati syahid, orang yang pergi tujuannya untuk menuntut ilmu agama. Itu pahala yang sangat agung, karena salah satu keistimewaan orang yang mati syahid, perlu diketahui, mati syahid yang benar, dan ini perlu ada ilmunya tentu, itu adalah orang tersebut jasadnya tidak termakan oleh tanah, dan ruhnya itu langsung ke surga. Itu kan keistimewaan yang tidak didapat oleh semua orang. Makanya seperti pengajian-pengajian seperti ini, selain juga kita menambah ilmu agama, juga sebagai bekal, mencari bekal di akhirat nanti. Jadi sekali lagi, mencari bekal di akhirat nanti itu tidak sekedar orang itu sholat. Belajar ilmu agama itu juga lebih penting bahkan. Supaya apa? Supaya bisa mengatakan bahwasanya sholat kita itu benar. Jadi sekedar orang sholat tanpa didasari ilmu agama, belum tentu sah sholatnya menurut pandangan-pandangan orang yang belajar ilmu agama. Terutama tentang ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya. Jadi kita lanjutkan bahwasanya kemarin kita sudah menjelaskan tentang ringkasan-ringkasan dari penjelasan yang kita jelaskan, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat 13 yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Wajib untuk diketahui oleh setiap mukallaf, dan diketahuinya itu bukan secara lafaz saja, bukan lafaz yang dimaksud, tapi secara makna. Secara makna. Artinya ketika orang tersebut itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kuasa, meskipun dia tidak hafal kata-kata qadirun dalam bahasa Arab, tapi dia dalam hatinya yakin bahwasanya yang namanya Tuhan itu harus berkuasa. Itu yang dimaksud. Jadi wajib. Pertama kemarin kita jelaskan al-wujud, kemudian al-wahdaniyah, kemudian al-qidam, al-azaliyah. Jadi wujud Allah Ta'ala ada. Kemudian al-wahdaniyah Allah Ta'ala Esa. Artinya Esa tidak ada sekutu bagi Allah. Al-azaliyah atau al-awwaliyah. Al-azaliyah atau al-awwal maksudnya. Al-azaliyah. Al-qidam, al-azaliyah atau al-awwal maksudnya adalah Allah Ta'ala ada, tidak didahului dengan ketiadaan. Kemudian al-baqa, Allah Ta'ala kekal, tidak akan punah. Kita sudah sebutkan dalil-dalil masing-masing kemarin. Wa qiyamuhu binafsihi atau al-qayyum. Qiyamuhu binafsihi itu adalah al-qayyum, yaitu apa? Yaitu Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya kemarin. Kemudian al-qudrah, Allah Ta'ala kuasa atas menciptakan makhluknya dan meniadakan makhluknya. Kemudian al-iradah, yaitu Allah Ta'ala maha berkehendak. Kita sudah jelaskan kemarin tentang dalil-dalilnya. Kemudian al-ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui. As-sama, Allah Ta'ala maha mendengar. Al-basar, Allah Ta'ala maha melihat.
wal hayat, Allah Ta'ala maha hidup. Kemudian al-kalam, Allah Ta'ala maha berfirman, maha berkalam. Kemudian al-mukhalafatul hawadits, Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Jadi ke-13 itu, ke-13 tersebut wajib diketahui oleh semua orang mukallaf. Kita kalau sudah membicarakan tentang mukallaf berarti nanti takrifnya, definisinya kembali kepada mukallaf yang kemarin. Orang yang ada 3 perkara padanya, akil, berakal, balik, telah sampai kepadanya dakwah Islam. Itu wajib bagi dia untuk mengetahui 13 ini. Akan tetapi sekali lagi 13 ini bukan membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah ada yang lebih dari 13 ini, ada yang lain maksudnya. Intinya semua sifat Allah Subhanahu wa taala, semua nama Allah itu menunjukkan kesempurnaan dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini itu disebutkan 13 atau dalam kitab-kitab yang lain itu adalah 20? Kenapa? Kalau yang 20 itu kan pengulangan intinya. Seperti al-ilmu kaunuhu aliman. Jadi Allah Ta'ala disifati dengan sifat ilmu, mengetahui. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat ilmu, gitu. Jadi pengulangan. Makanya kita tetapkan sifat 13. Kenapa wajib untuk diketahui oleh setiap orang mukallaf yang muslim? Karena di situ sering diulangi dalam Al-Qur'an, baik secara teksnya ataupun secara arti. Kemarin sudah kita sebutkan secara arti seperti afillahi syak, Allah Ta'ala ada dan adanya Allah tidak ada keraguan tentangnya. Dan Allah tidak ada keraguan tentangnya, tentang adanya Allah. Tidak ada dalam Al-Quran ataupun hadis Allahu mawjudun, Allahu wujudun. Enggak ada kata-katanya, tapi dalam Al-Quran disebutkan afillahi syakkun. Tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Itu secara arti. Kalau secara teks itu seperti al-qudrah, qadirun. Seperti firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian secara artis seperti umpamanya dalil tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan kepada makhluknya. Sifatnya adalah qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi atau al-qayyum. Tapi memakainya adalah fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha tidak membutuhkan kepada makhluknya. Jadi begitu. Jadi 13 ini kenapa di situ wajib bagi kita untuk mengetahuinya, untuk mengetahui itu sekali lagi bukan secara teks, bukan secara lafaz. Wujud, qidam, baqa, qiyamuhu binafsi wal qudrat iradat, ala ilmu sama basar. Bukan itu yang dimaksud. Akan tapi yang wajib itu secara makna. Artinya ketika kayak orang-orang tua dulu kita, itu kan mungkin nggak hafal, mungkin ada yang hafal, ada yang tidak hafal sekali lagi. Dari di antara mereka mungkin ada yang tidak hafal ketika dikatakan wujud, ketika dikatakan qidam, suruh menyebutkan wujud qidam, ada yang tidak hafal. Akan tetapi mereka ketika dikatakan, ketika mereka itu mendengar bahwasanya dikatakan kepada nenek ataupun kakek kita, dikatakan kepadanya yang tidak hafal tersebut, dikatakan kepadanya umpamanya Allah Ta'ala itu punya telinga seperti kita. Mereka tidak akan percaya, tidak akan. Bahkan dilarang bahwasanya itu bukan Tuhan kamu. Dikatakan begitu. Mereka menolak seperti itu. Walaupun mereka itu tidak hafal tentang wujud. Tapi ketika dikatakan kepada mereka tentang sifat-sifat makhluknya dinisbatkan kepada Allah, mereka tidak terima. Itu maksudnya. Jadi tidak harus orang itu wujud hafal secara teksnya, secara lafadznya.
Tapi yang dimaksud di sini adalah secara makna. Kemudian karena sifat-sifat yang 13 ini seringkali disebutkan dalam teks-teks syariat Al-Quran dan hadis, maka para ulama mengatakan wajib atas setiap mukallaf. Wajib aini, jadi wajib aini bagi setiap per individu, bagi setiap orang-orang mukallaf yang muslim, itu wajib. Jadi ada wajib aini, ada wajib kifayah. Kalau wajib aini itu seperti sholat 5 waktu, itu kan. Kemudian ada lagi seperti menuntut ilmu agama yang doruri, itu wajib aini. Wajib, tidak boleh diwakilkan. Puasa Ramadan itu kan wajib aini. Wajib bagi setiap individu yang memenuhi persyaratan itu untuk melakukan sholat ataupun puasa. Tapi kalau tidak bisa diwakilkan, saya wakil kepada si Zaid karena saya lagi sakit umpamanya, saya tidak sholat, diwakilkan ke Zaid, nggak bisa. Tapi kalau umpamanya yang lain, fardu kifayah, wajib kifayah, itu kewajiban yang kalau sebagiannya itu sudah melaksanakan dan memenuhi persyaratan, dianggap cukup, maka yang lain itu gugur dosanya. Seperti apa? Seperti umpamanya sholat jenazah, kemudian mengetahui nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Adnan umpamanya, banyak lagi yang lainnya. Intinya kalau sudah melaksanakan, dilaksanakan oleh sebagian orang dan memenuhi persyaratan dan dianggap cukup, maka yang lainnya itu tidak berdosa. Makanya di sini wajib bagi setiap orang untuk mengetahui sifat Allah yang 13 ini. Sekali lagi yang dimaksud wajib mengetahui di sini bukan menghafal teksnya, tapi secara makna, secara arti, gitu. Kemudian maka demikian pula sifat-sifatnya. Dan karena zat Allah adalah azali, tidak bermula, maka demikian pula sifat-sifatnya pasti wajib azali. Jadi seperti halnya zat Allah itu azali, begitu juga sifat-sifatnya. Jadi kita katakan Allah Ta'ala disifati dengan sifat yang azali. Allah azali dan sifat-sifatnya juga azaliyah. Artinya tidak menerima pembaharuan. Tidak menerima pembaharuan. Jadi kalau kita katakan zat Allah, maka kita jelaskan bahwasanya artinya adalah hakikat Allah. Hakikat Allah itu tidak serupa dengan hakikat-hakikat yang lain. Seperti kemarin kita jelaskan bahwasanya ketika dikatakan zatu Zaidin, zatu Fatimah, maka yang dimaksud itu adalah fisiknya. Fisiknya menerima lebar, menerima pembaharuan, panjang, pendek, berkulit warna, kemudian mempunyai telinga, mempunyai anggota badan, itu kalau dikatakan kepada makhluk. Tapi kalau dikatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kita jelaskan adalah bahwasanya zat Allah itu tidak seperti zat yang lain. Artinya zat Allah itu adalah hakikat Allah. Hakikat Allah itu tidak serupa dengan hakikat-hakikat yang lain. Itu yang kita jelaskan, yang bisa kita jelaskan kepada yang lain, kepada masyarakat, kepada orang tua, pada anak, dan lain sebagainya. Jadi ketika dikatakan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah hakikat Allah. Jadi hakikat Allah tidak serupa dengan hakikat yang lain. Zat Allah itu azaliyah, tidak menerima pembaharuan, tidak bermula, tidak bermula. Begitu juga sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah juga azaliyah, tidak menerima pembaharuan, tidak menerima tambahan, tidak menerima kekurangan. Makanya tidak boleh dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala baru tahu. Atau ketika naudzubillah, ketika ada seseorang tersebut itu melahirkan anak dan anaknya itu perempuan kuat.
kuat seperti halnya laki-laki. Kemudian apa yang ia katakan? Ini Allah Ta'ala dulu menghendaki laki-laki, tapi kenyataannya dia perempuan. Tidak boleh seperti itu. Meskipun itu secara bergurau. Tidak boleh dikatakan bahwasanya apa yang dikehendaki Allah berbeda dengan kenyataannya. Berarti mensifati sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kadang bisa terlaksana, kadang tidak. Karena sifat Allah sekali lagi adalah sifat yang azaliyah. Artinya tidak seperti sifat-sifat makhluknya. Tidak seperti sifat-sifat makhluknya. Dan tidak boleh dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala baru tahu. Sebelumnya tidak tahu. Makanya sebagian orang yang tidak belajar ilmu akidah dengan benar menafsirkan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada ayat Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Artinya katanya dia, Allah Ta'ala baru tahu bahwasanya di antara kalian itu ada yang lemah. Makanya apa? Makanya diringankan hukumnya. Itu kan ceritanya pada waktu dulu sebelum turunnya ayat tersebut, itu setiap orang mukmin tidak boleh mundur dari medan peperangan berapapun orang atau musuhnya. Lebih daripada 10, lebih daripada 2, lebih dari 3, itu tidak boleh mundur. Harus maju terus. Kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap satu orang itu lawannya adalah 2. Kalau lebih itu boleh bagi dia untuk mundur dari peperangan. Tidak dosa besar, bukan yang dinamakan dosa besar, yaitu termasuk dosa besar nanti kita jelaskan adalah mundur dari peperangan, lari dari peperangan karena akan menyebabkan yang lain itu menjadi takut, akan mengakibatkan kekalahan di kalangan orang muslim. Itu kalau lari dari peperangan itu termasuk dosa besar. Lah, tapi kalau umpamanya musuhnya berlipat ganda, ya boleh kita untuk lari, tidak dosa besar. Makanya di sini kalau masih 1 lawan 2, maka kalau lari itu dinamakan az-zahfu, lari dari medan peperangan yang mengakibatkan dia berdosa besar. Tapi kalau umpamanya lebih dari itu, maka kalau lari berlipat ganda ya enggak dosa besar. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan hukum tersebut menjadi 1 lawan 2. Itu ayat tersebut menjelaskan seperti itu. Tapi mengartikannya sebagian orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama, terutama ilmu akidah, dia mengartikan apa? Mengartikan Allah baru tahu bahwasanya di antara kalian itu ada yang lemah. Makanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal artinya adalah Allah Ta'ala tahu pada azal bahwasanya di antara kalian itu ada yang lemah. Makanya sekarang kejadian takhfif itu baru turun. Kejadian takhfif meringankan itu baru turun. Diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi meringankan itu baru turun. Jadi yang baru turun itu adalah takhfifnya. Yang baru itu adalah yang baru muncul ataupun turun kepada Nabi itu adalah meringankannya, bukan pengetahuan Allah. Bukan pengetahuan Allah. Kenapa? Karena zat Allah itu azali, tidak menerima tambah, tidak menerima pembaharuan, tidak bermula, begitu juga sifat-sifatnya. Kenapa? Karena kalau dikatakan sifat Allah baru, seperti tadi mengartikan Allah Ta'ala baru tahu, saya juga zatnya begitu. Seperti saya, kadang lupa, sering lupa. Karena apa? Karena saya itu adalah makhluk. Karena saya itu adalah menerima pembaharuan. Karena sifat-sifat yang ada pada diri saya itu baru, berarti saya itu adalah baru. Itu. Jadi intinya pada arti ataupun arti daripada syahadat yang pertama, intinya adalah menetapkan sifat ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menafikan
sifat ketuhanan kepada selain Allah. Itu intinya. Sedikit kata-katanya tapi artinya banyak. Seperti umpamanya ketika ada seseorang mengatakan bahwasanya alam ini ada yang azali. Alam ini ada yang tidak didahului dengan ketiadaan. Berarti menetapkan sifat ketuhanan kepada selain Allah. Karena ada sesuatu yang tidak bermula. Itu kan? Berarti itu menetapkan sifat ketuhanan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang tersebut itu bertentangan dengan dua kalimat syahadat. Bertentangan dengan syahadat yang pertama. Karena arti dari syahadat yang pertama itu adalah menetapkan sifat ketuhanan. Menetapkan ketuhanan kepada Allah dan menafikan, mentiadakan ketuhanan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti umpamanya orang yang mengatakan meyakini bahwasanya Allah ta'ala ada di atas. Berarti apa? Berarti menetapkan sifat makhluk kepada Allah. Bukan menetapkan sifat ketuhanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena yang namanya Tuhan itu tidak akan butuh. Sesuatu yang butuh kepada tempat berarti itu kan lemah. Yang lemah tidak bisa dijadikan Tuhan. Seperti orang yang mengatakan meyakini bahwasanya Allah Ta'ala ada di arah kanan, atau di arah kiri, atau di arah depan, atau di arah belakang, atau di arah bawah. Maka orang tersebut berarti menetapkan sifat makhluk kepada Allah. Bukan menyifati Allah dengan sifat ketuhanan. Bukan menyifati Allah dengan sifat ketuhanan. Kenapa? Karena yang namanya ada di kanan, karena ada yang di kiri, sesuatu yang ada di kiri, ada berhadap-hadapan, berhadapan kayak saya dengan seseorang di depan saya, itu kan berhadapan-hadapan. Itu kan sifat saya. Berarti kalau dikatakan itu kepada Allah, berarti dia bukan menetapkan sifat ketuhanan kepada Allah, akan tapi menetapkan sifat makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang meyakini bahwasanya Allah ada di suatu tempat, ada di hati umpamanya. Allah katanya menyatu dengan makhluknya. Berarti itu kan menyifati Allah dengan sifat makhluknya. Bukan menetapkan sifat ketuhanan kepada Allah. Berarti orang yang tersebut itu bertentangan dengan syahadat yang pertama. Orang tersebut berarti telah bertentangan dengan syahadat yang pertama. Jadi sekali lagi bahwasanya arti dari syahadat yang pertama menetapkan ketuhanan, sifat ketuhanan kepada Allah dan menafikan sifat ketuhanan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ketuhanan, wujudnya Allah tidak serupa dengan sesuatu yang ada yang lain. Allah ada, adanya Allah tidak seperti sesuatu yang ada yang lain. Itu dan lain sebagainya yang telah kita jelaskan. Jadi itu kalau orang faham seperti ini, orang faham tentang syahadat yang pertama, tentu dia tidak akan terima kepada orang yang datang kepadanya, kemudian dia membawa ayat, membawa hadis. Ayatnya berbunyi, umpamanya ayatnya berbunyi, Aamintum man fis sama. Tidaklah kalian beriman kepada Allah yang di langit, katanya. Kita katakan, kalau dia belajar, kalau dia paham tentang ilmu akidah, lah langit itu kan buatan Allah. Kenapa Allah Ta'ala butuh kepadanya? Kemudian orang tersebut mengatakan kepada kita, lah kamu tidak percaya tentang ayat ini. Berarti kamu bisa keluar dari Islam. Kita katakan kepadanya, ayatnya benar, tapi pemahamannya yang salah. Itu kita katakan begitu. Kenapa? Karena ayat yang lain mengatakan, laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kalau dikatakan Allah Ta'ala ada di langit, berarti ayat ini bertentangan. Kalau bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, itu bukan dari Allah berarti. Firman itu bukan dari Allah berarti, karena ada bertentangan. Karena dalam Al-Quran sendiri Allah menegaskan, afala yatadabbarunal Qur'ana. Tidaklah kalian berpikir tentang Al-Quran.
afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, niscaya akan kamu dapati tentang pertentangan di dalamnya. Karena ini adalah dari Allah, Al-Quran itu dari Allah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, makanya tidak akan ada pertentangan. Kalau dikatakan satu ayat, artinya itu adalah Allah ada di langit, berarti itu bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kan langit itu kan bikinan Allah. Kalau dikatakan Allah itu ada di langit, berarti Allah butuh pada bikinannya. Kalau butuh itu lemah, yang lemah itu tidak bisa dijadikan Tuhan. Itu kan sifat kita, sifat yang butuh kepada tetangga, sifat yang butuh kepada saudara, sifat yang butuh kepada orang-orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, harus butuh kepada tetangga, harus butuh kepada saudara, karena memang sifat dan tabiat manusia itu adalah membutuhkan. Kalau dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala butuh, berarti apa bedanya dengan kita? Kita katakan begitu. Siapapun itu orangnya, entah itu punya sorban. Kalau bertentangan, punya sorban, kemudian songkoknya besar umpamanya, dia berpidato, kemudian penjelasannya bertentangan dengan syahadat yang pertama, seperti mengatakan meyakini Allah Ta'ala bertempat, seperti mengatakan meyakini Allah subhanahu wa ta'ala ada di hati, seperti mengatakan meyakini Allah ta'ala menyatu, seperti mengatakan meyakini Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana. Karena kata dia, Allah ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kalian berada, disitulah ada Allah. Na'udzubillah. Kemudian ketika kita jawab bahwasanya itu bukan sifat Allah, dia mengatakan kepada kita, kamu berarti tidak percaya dengan Al-Quran. Kita katakan, saya percaya dengan Al-Quran. Tapi pemahaman kamu yang tidak kita percaya. Karena ada ayat lain, laisa kamitslihi syai'. Bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi sekali lagi, para jamaah sekalian, tentunya orang yang paham tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, tentang ayat laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya, tentu dia tidak akan percaya orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala ada di tempat, meskipun mereka membawa ayat, meskipun mereka membawa hadis, meskipun mereka membawa kalam-kalam petinggi mereka. Jadi ingat bahwasanya antara ayat dengan ayat tidak akan saling bertentangan. Antara ayat dengan hadis itu, kalau hadisnya benar dari Rasul, itu tidak akan bertentangan. Saling mendukung antara satu ayat dengan yang lain. Antara hadis yang sahih itu benar-benar datang dari Nabi dengan ayat, itu saling mendukung secara artinya. Secara maknanya itu saling mendukung. Jadi mulai sekarang para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah paham tentang ilmu akidah, tentang satu ayat saja, laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya, ketika ada orang yang datang kepada kita, siapapun orangnya, dia itu pakai peci, kemudian orangnya itu kelihatannya jamaahnya banyak, kemudian memberikan arti-arti, memberikan gangguan-gangguan, memberikan arti-arti Al-Quran ataupun hadis yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, maka kita katakan kepadanya, senjata kita adalah firman Allah, laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Sekali lagi, meskipun kita tidak tahu arti persisnya apa, yang penting kalau ayat ataupun hadis itu diartikan dengan pengertian bahwasanya Allah serupa dengan makhluknya, kita ada senjata yaitu firman Allah, kita ada ayat yang tidak
akan bisa dikalahkan dengan yang lain, yaitu firman Allah, laisa kamitsrihi syai' wa huwas sami'ul basir. Bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Nah, itu untuk arti syahadat yang pertama. Sudah jelas bahwasanya menetapkan ketuhanan kepada Allah dan menafikan, mentiadakan ketuhanan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan syahadat yang kedua. Syahadat yang pertama sudah selesai. Syahadat yang kedua, yaitu apa sih arti ketika mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikatakan di sini bahwasanya makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku mengetahui, meyakini dan mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manat Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan utusannya kepada segenap makhluk. Jadi ketika kita mengatakan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya kita bersaksi, kita meyakini, kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu putra Abdullah dan putra Abdul Muttalib. Abdullah punya punya ayah namanya Abdul Muttalib. Kemudian bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurashi. Jadi dari sini itu fardu kifayah kata para ulama untuk mengetahui nasab Nabi. Yang fardu ain itu adalah mengetahui nasab Nabi, itu adalah Muhammad putra Abdullah Al-Qurashi. Itu katanya fardu ain itu. Jadi Nabi Muhammad putra Abdullah dari suku Quraisy. Itu harus kita ketahui. Tapi kalau yang lain itu kata ulama itu fardu kifayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah. Kenapa disebutkan di sini adalah bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim, bin Abdi Manaf, putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, kemudian putra Abdul Manaf. Kenapa disebutkan? Karena ini supaya menjelaskan kepada kita bahwasanya inilah utusan Allah. Inilah adalah Rasul yang terakhir. Kenapa? Karena tidak setiap namanya Muhammad itu adalah utusan Allah yang terakhir. Karena dulu itu banyak namanya Muhammad, namanya Ahmad, itu banyak. Tapi Rasul Allah, hamba Allah, utusan Allah yang terakhir, ini adalah ini. Yaitu Muhammad, putra Abdullah, kemudian putra Hashim, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, dan putra Abdul Manaf dari suku Quraisy. Itu kegunaannya begitu. Kemudian kita jelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Utusan Allah kepada semua makhluk. Kepada hambanya, kepada semua makhluk. Yang dimaksud makhluk di sini yang perlu diketahui itu adalah manusia dan jin. Yang dimaksud makhluk di sini adalah manusia dan jin. Karena tidak semua kata-kata makhluk itu artinya adalah semua selain Allah. Yang masuk dalam keberadaan asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Kata-kata alam, kan kemarin kita jelaskan alam, kemudian makhluk, kemudian hadis, itu kan satu kata yang beberapa kata yang mempunyai satu arti. Jadi istilah ilmu tauhid ada hadis, ada makhluk, ada alam. La alam, makhluk ataupun hadis itu apa sih? Kullu ma siwallah. Semua selain Allah itu adalah makhluk. Tapi ketika dikatakan dalam Arab alamin, ketika kita katakan alamin, itu bukan berarti harus artinya ketika di Al-Quran adalah semua selain Allah. Contohnya apa? Contohnya yang ada di sini. Ini dalam Al-Quran itu dijelaskan
tentang bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada alam, liyakuna lil alamina nadhira, supaya Nabi Muhammad itu adalah nadhir, memberikan kabar buruk, berita buruk kepada orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah, orang-orang yang tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi diutus di sini al-alam, yang dimaksud itu adalah bukan semua makhluk Allah, akan tapi terkhususkan kepada manusia dan jin. Tidak masuk malaikat. Kenapa? Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamba Allah yang mulia. Semuanya wali Allah. Karena apa? Karena mereka tidak ada satupun di antara mereka, para malaikat, yang bermaksiat kepada Allah. Mereka mempunyai ikhtiar, tapi ikhtiar mereka itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting juga. Kemudian diutus Nabi Muhammad, diikuti keyakinan bahwa Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Di kota Mekah dan diutus menjadi seorang nabi di Mekah. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kota kelahirannya kita semua sudah mengetahui adalah Makkah Al-Mukarramah, Mekah yang mulia, yaitu yang ada Ka'bahnya sekarang. Semoga kita semua diberikan kelancaran sehingga kita bisa menjalankan haji atau umroh ke Mekah ataupun Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu Mekah itu adalah kota kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah dan diutus itu juga di kota Mekah. Diutus artinya turun kepadanya wahyu. Itu maksudnya itu adalah Nabi Muhammad itu berdomisili di kota Mekah. Jadi kan begini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu itu kan di Gua Hira. Di Gua Hira itu termasuk sudah sudah di luar kota Mekah pada zaman dulu, tapi sekarang nggak tahu. Kalau dulu itu sudah di luar Mekah. Tapi kenapa kita sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad turun kepadanya wahyu, sedangkan beliau itu di Mekah, artinya adalah turun kepadanya wahyu, sedangkan beliau masih berdomisili di kota Mekah, masih berdomisili di kota Mekah. Karena turunnya itu adalah di Gua Hira. Sedangkan Gua Hira dulu itu sudah keluar dari kota Mekah. Jadi udah di luar batas kota Mekah. Diutus menjadi seorang nabi di Mekah, hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah dan dimakamkan di sana. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kebetulan bulan ini adalah bulan Muharram. Kita biasanya memperingati bulan Muharram, yang diantara keistimewaan ataupun kejadian-kejadian Muharram tersebut itu adalah hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Yayasan Syahamah itu mengadakan memperingati bulan Muharram, bulan yang baru, bulan 1 Muharram, yaitu di mana di situ ada penjelasan-penjelasan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mungkin dari para jamaah sekalian setelah mengaji ini bisa menyaksikannya karena penting sekali. Tidak akan saya bahas di sini karena sudah dibahas dalam acara tersebut. Jadi di antara yang perlu kita sampaikan sebagian daripada hijrah tersebut itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu bukan karena takut. Bukan karena takut dari orang kafir. Karena diceritakan Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala semuanya itu pemberani. Tidak ada yang pengecut. Bahkan dalam satu kisah para sahabat itu pernah bersembunyi di belakang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peperangan berkecamuk.
bersembunyi di belakang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau terluka. Itu saking beraninya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah itu ialah murni perintah Allah, bukan karena takut dari orang kafir, bukan karena takut, bukan. Akan tapi itu murni dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya kita ketahui bersama. Kemudian beliau dimakamkan di sana, dimakamkan di bilik Sayyidah Aisyah karena beliau meninggalnya di sana. Karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya bahwasanya para nabi-nabi Allah itu dikuburkan di mana dia meninggal. Jadi saya teringat dengan tahun-tahun kemarin ada orang yang cerita bahwasanya ada orang yang di Pakistan kalau nggak salah itu mengaku jadi nabi, kemudian dia meninggal. Singkat kata dia meninggal. Meninggalnya itu di mana? Di WC. Berarti kalau di WC berarti harus dia, kalau itu tidak mungkin, karena tidak mungkin ada nabi, maksudnya setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katanya meninggal di WC, berarti kan harus dikuburkan di WC. Karena berdasarkan hadis bahwasanya Nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Begitu juga baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggal di bilik Aisyah, yaitu di kota Madinah, dan tentunya dimakamkan di sana, di bilik Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya termasuk itu dari arti syahadat yang kedua. Syahadat yang kedua yaitu kita percaya, kita mengetahui, kita meyakini, kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam putra Abdullah, kemudian putra Abdul Muttalib, putra Hashim, kemudian putra Abdi Manaf Al-Qurashi, itu adalah hamba Allah, diutus kepada makhluk. Siapa makhluk tersebut? Manusia dan jin, bukan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak masuk malaikat, karena malaikat itu semuanya adalah hamba-hamba yang mulia. Kemudian termasuknya adalah kita percaya bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah dan meninggal di sana. Termasuk cakupan dari arti syahadat yang kedua, itu adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu jujur dalam segala berita yang ia bawa dan disampaikan dari Allah. Semua nabi dari Nabi Allah itu tidak ada yang berbohong. Semuanya jujur. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sis, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya sifatnya adalah jujur. Jadi tidak benar dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah berbohong. Memang pernah, memang ada, maksudnya ada hadis yang artinya begini, bahwasanya kadzaba Ibrahimu salasa kadzabatin, katanya. Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali dustaan. Padahal kata para ulama, hadis tersebut itu tidak benar, tidak sahih. Ataupun ketika benar, itu artinya bukan begitu, bukan berdusta. Berdusta kemarin apa? Berdusta kemarin itu dikatakan dalam bab tasawuf, dalam bab akhlak apa? Memberitakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Al-ikhbaru bi khilafil waqi'. Memberitakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Salah satunya apa dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika ditanya tentang istrinya oleh raja yang zalim. Ditanya, ini siapa? Nabi Ibrahim menjawab, hadihi ukhti. Ini adalah saudariku. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menetapkan, para ulama yang menetapkan hadis ini adalah hadis
benar dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud hadihi ukhti itu karena tidak bohong. Kenapa? Karena antara saudara se-Islam itu boleh mengatakan ini saudara saya. Saya dengan jamaah ketemu di jalan. Kita katakan ini adalah saudara saya. Sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya ukhti-ukhti gitu kan. Saudari. Maksudnya apa itu? Bukan saudari yang sekandung. Bukan. Bukan saudari yang semahram. Bukan. Akan tapi apa yang dimaksud? Ini adalah saudari se-Islam. Ini adalah saudara se-Islam. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi dari Nabi Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang berdusta. Karena mereka berbeda dengan makhluk biasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Setiap masing-masing dari mereka, nabi-nabi Allah, itu diberikan kelebihan daripada makhluk lain selain nabi. Jika mereka itu mempunyai sifat bohong, berarti apa bedanya dengan kita? Apa bedanya kenabian, sifat kenabian dengan kita? Tidak ada bedanya. Makanya tidak mungkin yang namanya bohong itu menjadi sifat nabi. Semuanya jujur. Semuanya jujur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk sore hari ini sampai di sini pengajian kita, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Semoga Allah memberikan hidayah, memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita selalu intensif, selalu terus-menerus mengikuti pengajian ini. Jadi sekali lagi, kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga saya mengingatkan kepada kita semuanya tentang ikhlaskan niat karena Allah. Mungkin kita tidak tahu kita bisa dibebaskan dari api neraka dengan ketika kita menghadiri pengajian ini karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. Sesuai yang kita jelaskan tadi, betapa banyak pahala-pahala yang akan didapatkan oleh orang yang belajar ilmu agama, terutama ilmu yang berhubungan dengan mengenal Allah dan Rasul-Nya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, silahkan sebelum kita tutup. Ada yang bertanya? Bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat. Oh ya, Al-Quran kemarin dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu sama dengan kalam Allah. Artinya ketika ditanya umpamanya, kemarin kita jelaskan kan tentang Al-Quran, ketika kita ditanya Al-Quran itu makhluk atau tidak, kita katakan bukan makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran itu ketika diucapkan itu tertujunya kepada sifat Allah, kalam Allah. Itu tertujunya begitu. Makanya tidak boleh kita mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tertujunya kepada sifat. Tapi ketika kita di majelis ta'lim, kita mempunyai santri, kita jelaskan kepada mereka bahwasanya Al-Quran itu mempunyai dua arti. Dua arti, yang pertama adalah sifat Allah. Berarti kalau sifat Allah itu seperti sifat-sifat yang lain. Tidak menerima tambahan. Tidak menerima tambahan, tidak menerima kekurangan, tidak beriringan, bukan berupa suara, bukan berupa huruf, bukan berupa bahasa, itu Al-Quran. Kalau itu adalah sifat Allah. Tapi juga Al-Quran mempunyai arti al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita hafalkan, yang kita baca, yang kita belajar kepada guru, kita talakikan kepada guru,
ada huruf ba, alif, ba, ta, sa, jim, itu semuanya bahasa Arab, bahasa Suryani, bahasa Ibrani itu. Kalau yang itu jelas makhluk. Itu jelas makhluk karena itu berupa huruf beriringan. Bismillahirrahmanirrahim itu beriringan. Itu. Jadi kemudian lafaz yang diturunkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang berupa huruf yang kita baca, yang kita hafalkan itu adalah ungkapan terhadap kalam Allah yang sesungguhnya yang bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, bukan berupa suara. Pendekatannya kemarin kita jelaskan. Ketika kita menulis huruf Allah di papan, kita tanya ini siapa? Kita jawab Allah. Ini apa? Ini Allah. Bukan berarti kita menyembah huruf itu, bukan. Akan tapi ungkapan Allah, lafaz jalalah Allah, itu mengungkapkan tentang adanya zat yang berhak disembah, yang tidak serupa dengan makhluknya. Begitu juga ayat-ayat yang lain. Dari awal sampai akhir itu adalah ungkapan terhadap kalam Allah yang sesungguhnya, bukan itu kalam Allah berupa huruf suara. Makanya ketika dikatakan orang yang tidak belajar tentang ilmu agama dalam surat Yasin itu kan dikatakan idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah taala katanya menghendaki sesuatu, dia mengucapkan kun fayakun, maka menjadi ada. Lah apa bedanya dengan kita? Kun kalau dia menghendaki sesuatu kemudian mengucapkan kun. Bukan itu maksudnya. Jadi harus tahu intinya bahwasanya ketika dikatakan Al-Qur'an, dikatakan kalam Allah, ditanya kita tentang kalam Allah itu makhluk atau tidak, Al-Qur'an itu makhluk atau tidak, kita katakan ghairu makhluk, bukan makhluk. Kenapa? Karena ketika ditanya seperti itu tujuannya kepada sifat. Kalau sifat Allah seperti sifat-sifat yang lain. Seperti sifat-sifat yang lain. Tidak berupa bahasa, tidak menerima pembaharuan, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita itu ada di majlis ta'lim, kita mempunyai murid, kita jelaskan bahwasanya ketika dikatakan Al-Quran, ketika dikatakan kalamullah, itu punya dua arti. Yaitu yang pertama sifat, yang tidak berupa bahasa berarti tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Juga bisa diartikan lafaz yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lafaz yang diturunkan kepada Nabi, yang kita baca, yang kita faham, yang kita hafalkan, yang kita talaki kepada guru, itu tentu adalah makhluk. Karena berupa huruf, karena berupa bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Begitu juga dengan kitab-kitab Allah yang lain yang wajib kita percaya seperti Injil, Zabur, Taurat. Itu juga sama penjelasannya dengan Al-Quran tadi. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua apa itu? Pertanyaan yang kedua. Ustadz, kalau seandainya kita jadi imam, apa iya kalau sholat orang makmum tidak sah, apakah imam yang bertanggung jawab kan Ustadz? Maksudnya gimana ini? Ustadz, kalau seandainya kita jadi imam, apa iya kalau sholat orang makmum tidak sah, apakah imam yang bertanggung jawab kan Ustadz? Enggak gitu. Jadi sholat kita ya harus mengetahui dulu sah dan tidaknya. Harus belajar. Nanti dijelaskan dalam bab fikih ini. Dalam bab fikih, insya Allah pertemuan yang akan datang yaitu hari Rabu, insya Allah kita jelaskan tentang masalah yang berhubungan dengan fikih. Insya Allah. Ada lagi yang berhubungan dengan apa yang kita jelaskan. Kalau enggak ada, kita akhiri. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil. La ilaha illallah. La
dia dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Dia berkata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Dzar, jika kamu menuntut ilmu agama, jika kamu pergi yang tujuannya untuk memaham, untuk belajar satu ayat dari kitab Allah, satu ayat dari kitab Allah, dari Al-Quran, bagaimana cara memaham ayat ini sesuai dengan yang diinginkan oleh baginda Nabi, sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang ditafsirkan, dipahami oleh para ulama-ulama dulu. Orang yang pergi ataupun ia itu tujuannya adalah belajar, orang yang belajar satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala, paham tentang kitab Allah, itu lebih baik. Berarti kalau lebih baik itu lebih banyak pahalanya daripada dia sholat 100 rakaat. Jadi kata Nabi SAW, ya Abadzar, la antak dua fatata'allama ayatan min kitabillahi khairun min antusolliya mi'ata rakaat. Jadi wahai Abu Dzar, jika kamu pergi ataupun jika kamu belajarnya itu untuk memaham satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Bagaimana memaham kitab Allah, bagaimana memaham satu ayat dari kitab Allah sesuai yang diinginkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai yang diinginkan oleh para ulama-ulama, maka itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada 100 rakaat yang sunnah. Daripada orang sholat 100 rakaat yang sunnah. Kemudian dilanjutkan dalam hadisnya, kalau kamu pergi ataupun kamu belajar untuk memaham satu bab itu seperti bagaimana seseorang cara mandi yang benar, bagaimana cara seseorang itu wudhu dengan benar, bagaimana seorang sholat itu dengan benar, bagaimana cara membersihkan seseorang dirinya dari najis dengan benar. Paham satu bab, itu katanya belajar bagaimana memaham satu bab dari ilmu agama, itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada 1000 rakaat, daripada sholat 1000 rakaat yang sunnah. Coba bayangkan, siapa di antara kita yang pernah sholat 1000 rakaat sehari semalam? Kan nggak ada. Siapa di antara kita yang pernah sholat umpamanya 500 rakaat? Kan nggak ada. Biasanya memang nggak ada. Alhamdulillah mungkin ada yang seperti ulama-ulama dulu. Alhamdulillah kita bersyukur dan kita doakan senantiasa sehat dan melaksanakan ketaatan, selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Siapa yang mampu untuk sholat 100 rakaat? Itu nggak ada dari kita. Kadang untuk sholat wajib saja kita masih malas, menunda-nunda. Dan itu kalau menunda-nunda sampai waktu sholatnya itu keluar, sholat zuhur ditunda sampai masuk waktu sholat asar. Maka itu dosa besar kalau tanpa uzur. Tidak ada dari kita itu yang bisa sholat umpamanya mencapai sholat 100 rakaat sehari semalam. 50 rakaat, enggak ada. 20 rakaat umpamanya. Itu mungkin jarang-jarang ada. Janji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Janji Allah kepada melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang belajar ilmu agama dan paham satu bab, belajar satu bab, paham tentang satu bab masalah agama, seperti bab bagaimana wudhu dengan benar, itu lebih baik, pahalanya lebih baik, lebih banyak daripada 1000 rakaat, 1000 sholat sunnah 1000 rakaat, daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi untuk mencari bekal di akhirat nanti itu tidak hanya sekedar sholat, tidak sekedar orang tersebut puasa sunnah, puasa wajib, tidak, bahkan
lebih agung lagi dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Bahkan diceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, man kharaja fi sabilillahi, man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Orang yang keluar tujuannya untuk mencari ilmu agama, maka seakan-akan dia seperti orang yang membela agama Allah, berperang dengan orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu mati syahid. Orang yang syahid. Kenapa? Karena dengan ilmu agama tersebut dia bisa membentengi dirinya dari gangguan-gangguan setan. Seperti halnya orang yang berperang menegakkan agama Allah, dia mempunyai senjata, membela agama Allah, kemudian membunuh orang-orang yang memusuhi Islam. Jadi seperti orang yang mati syahid, orang yang pergi tujuannya untuk menuntut ilmu agama. Itu pahala yang sangat agung, karena salah satu keistimewaan orang yang mati syahid, perlu diketahui, mati syahid yang benar, dan ini perlu ada ilmunya tentu, itu adalah orang tersebut jasadnya tidak termakan oleh tanah, dan ruhnya itu langsung ke surga. Itu kan keistimewaan yang tidak didapat oleh semua orang. Makanya seperti pengajian-pengajian seperti ini, selain juga kita menambah ilmu agama, juga sebagai bekal, mencari bekal di akhirat nanti. Jadi sekali lagi, mencari bekal di akhirat nanti itu tidak sekedar orang itu sholat. Belajar ilmu agama itu juga lebih penting bahkan. Supaya apa? Supaya bisa mengatakan bahwasanya sholat kita itu benar. Jadi sekedar orang sholat tanpa didasari ilmu agama, belum tentu sah sholatnya menurut pandangan-pandangan orang yang belajar ilmu agama. Terutama tentang ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya. Jadi kita lanjutkan bahwasanya kemarin kita sudah menjelaskan tentang ringkasan-ringkasan dari penjelasan yang kita jelaskan, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat 13 yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Wajib untuk diketahui oleh setiap mukallaf, dan diketahuinya itu bukan secara lafaz saja, bukan lafaz yang dimaksud, tapi secara makna. Secara makna. Artinya ketika orang tersebut itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kuasa, meskipun dia tidak hafal kata-kata qadirun dalam bahasa Arab, tapi dia dalam hatinya yakin bahwasanya yang namanya Tuhan itu harus berkuasa. Itu yang dimaksud. Jadi wajib. Pertama kemarin kita jelaskan al-wujud, kemudian al-wahdaniyah, kemudian al-qidam, al-azaliyah. Jadi wujud Allah Ta'ala ada. Kemudian al-wahdaniyah, Allah Ta'ala Esa. Artinya Esa tidak ada sekutu bagi Allah. Al-azaliyah atau al-awwaliyah. Al-azaliyah atau al-awwal maksudnya. Al-azaliyah. Al-qidam, al-azaliyah atau al-awwal maksudnya adalah Allah Ta'ala ada, tidak didahului dengan ketiadaan. Kemudian al-baqa, Allah Ta'ala kekal, tidak akan punah. Kita sudah sebutkan dalil-dalil masing-masing kemarin. Wa qiyamuhu binafsihi atau al-qayyum. Qiyamuhu binafsihi itu adalah al-qayyum, yaitu apa? Yaitu Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya kemarin. Kemudian al-qudrah, Allah Ta'ala kuasa atas menciptakan makhluknya dan meniadakan makhluknya. Kemudian al-iradah, yaitu Allah Ta'ala maha berkehendak. Kita sudah jelaskan kemarin tentang dalil-dalilnya. Kemudian al-ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui. As-sama, Allah Ta'ala maha mendengar. Al-basar, Allah Ta'ala maha melihat. Wal hayat, Allah Ta'ala maha hidup.
Kemudian al-kalam, Allah Ta'ala maha berfirman, maha berkalam. Kemudian al-mukhalafatul hawadits, Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Jadi ke-13 itu, ke-13 tersebut wajib diketahui oleh semua orang mukallaf. Kita kalau sudah membicarakan tentang mukallaf berarti nanti takrifnya, definisinya kembali kepada mukallaf yang kemarin. Orang yang ada 3 perkara padanya, akil, berakal, balik telah sampai kepadanya dakwah Islam. Itu wajib bagi dia untuk mengetahui 13 ini. Akan tetapi sekali lagi 13 ini bukan membatasi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat Allah ada yang lebih dari 13 ini, ada yang lain maksudnya. Intinya semua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, semua nama Allah itu menunjukkan kesempurnaan dan layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di sini itu disebutkan 13 atau dalam kitab-kitab yang lain itu adalah 20? Kenapa? Kalau yang 20 itu kan pengulangan intinya. Seperti al-ilmu kaunuhu aliman. Jadi Allah Ta'ala disifati dengan sifat ilmu, mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifat ilmu. Gitu. Jadi pengulangan. Makanya kita tetapkan sifat 13. Kenapa wajib untuk diketahui oleh setiap orang mukallaf yang muslim? Karena di situ sering diulangi dalam Al-Quran, baik secara teksnya ataupun secara arti. Kemarin sudah kita sebutkan secara arti seperti afillahi syak. Allah Ta'ala ada dan adanya Allah tidak ada keraguan tentangnya. Dan Allah tidak ada keraguan tentangnya, tentang adanya Allah. Tidak ada dalam Al-Quran ataupun hadis Allahu mawjudun, Allahu wujudun. Enggak ada kata-katanya. Tapi dalam Al-Quran disebutkan afillahi syakkun. Tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Itu secara arti. Kalau secara teks itu seperti al-qudrah, qadirun. Seperti firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian secara artis seperti umpamanya dalil tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membutuhkan kepada makhluknya. Sifatnya adalah qiyamuhu binafsihi, qiyamuhu binafsihi atau al-qayyum. Tapi memakainya adalah fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha tidak membutuhkan kepada makhluknya. Jadi begitu. Jadi 13 ini kenapa di situ wajib bagi kita untuk mengetahuinya, untuk mengetahui itu sekali lagi bukan secara teks, bukan secara lafaz. Wujud, qidam, baqa, qiyamuhu binafsi wal qudrat iradat, ala ilmu sama basar. Bukan itu yang dimaksud. Akan tapi yang wajib itu secara makna. Artinya ketika kayak orang-orang tua dulu kita, itu kan mungkin nggak hafal, mungkin ada yang hafal, ada yang tidak hafal sekali lagi. Dari di antara mereka mungkin ada yang tidak hafal ketika dikatakan wujud, ketika dikatakan qidam, suruh menyebutkan wujud qidam, ada yang tidak hafal. Akan tetapi mereka ketika dikatakan, ketika mereka itu mendengar bahwasanya dikatakan kepada nenek ataupun kakek kita, dikatakan kepadanya yang tidak hafal tersebut, dikatakan kepadanya umpamanya Allah Ta'ala itu punya telinga seperti kita. Mereka tidak akan percaya, tidak akan. Bahkan dilarang bahwasanya itu bukan Tuhan kamu. Dikatakan begitu. Mereka menolak seperti itu. Walaupun mereka itu tidak hafal tentang wujud. Tapi ketika dikatakan kepada mereka tentang sifat-sifat makhluknya dinisbatkan kepada Allah, mereka tidak terima. Itu maksudnya. Jadi tidak harus orang itu wujud hafal secara teksnya, secara lafadznya. Tapi yang dimaksud di sini adalah
secara makna. Kemudian karena sifat-sifat yang 13 ini seringkali disebutkan dalam teks-teks syariat Al-Quran dan hadis, maka para ulama mengatakan wajib atas setiap mukallaf. Wajib aini, jadi wajib aini bagi setiap per individu, bagi setiap orang-orang mukallaf yang muslim, itu wajib. Jadi ada wajib aini, ada wajib kifayah. Kalau wajib aini itu seperti sholat 5 waktu, itu kan. Kemudian ada lagi seperti menuntut ilmu agama yang doruri, itu wajib aini. Wajib, tidak boleh diwakilkan. Puasa Ramadan itu kan wajib aini. Wajib bagi setiap individu yang memenuhi persyaratan itu untuk melakukan sholat ataupun puasa. Tapi kalau tidak bisa diwakilkan, saya wakil kepada si Zaid karena saya lagi sakit umpamanya, saya tidak sholat diwakilkan ke Zaid, nggak bisa. Tapi kalau umpamanya yang lain fardu kifayah, wajib kifayah, itu kewajiban yang kalau sebagiannya itu sudah melaksanakan dan memenuhi persyaratan dianggap cukup, maka yang lain itu gugur dosanya. Seperti apa? Seperti umpamanya sholat jenazah, kemudian mengetahui nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Adnan umpamanya, banyak lagi yang lainnya. Intinya kalau sudah melaksanakan, dilaksanakan oleh sebagian orang dan memenuhi persyaratan dan dianggap cukup, maka yang lainnya itu tidak berdosa. Makanya di sini wajib bagi setiap orang untuk mengetahui sifat Allah yang 13 ini. Sekali lagi yang dimaksud wajib mengetahui di sini bukan menghafal teksnya, tapi secara makna, secara arti. Gitu. Kemudian maka demikian pula sifat-sifatnya. Dan karena zat Allah adalah azali, tidak bermula, maka demikian pula sifat-sifatnya. Pasti wajib azali. Jadi seperti halnya zat Allah itu azali, begitu juga sifat-sifatnya. Jadi kita katakan Allah Ta'ala disifati dengan sifat yang azali. Allah azali dan sifat-sifatnya juga azaliyah. Artinya tidak menerima pembaharuan. Tidak menerima pembaharuan. Jadi kalau kita katakan zat Allah, maka kita jelaskan bahwasanya artinya adalah hakikat Allah. Hakikat Allah itu tidak serupa dengan hakikat-hakikat yang lain. Seperti kemarin kita jelaskan bahwasanya ketika dikatakan zatu Zaidin, zatu Fatimah, maka yang dimaksud itu adalah fisiknya. Fisiknya menerima lebar, menerima pembaharuan, panjang, pendek, berkulit warna, kemudian mempunyai telinga, mempunyai anggota badan. Itu kalau dikatakan kepada makhluk. Tapi kalau dikatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kita jelaskan adalah bahwasanya zat Allah itu tidak seperti zat yang lain. Artinya zat Allah itu adalah hakikat Allah. Hakikat Allah itu tidak serupa dengan hakikat-hakikat yang lain. Itu yang kita jelaskan, yang bisa kita jelaskan kepada yang lain, kepada masyarakat, kepada orang tua, pada anak, dan lain sebagainya. Jadi ketika dikatakan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah hakikat Allah. Jadi hakikat Allah tidak serupa dengan hakikat yang lain. Zat Allah itu azaliyah, tidak menerima pembaharuan, tidak bermula, tidak bermula. Begitu juga sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah juga azaliyah, tidak menerima pembaharuan, tidak menerima tambahan, tidak menerima kekurangan. Makanya tidak boleh dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala baru tahu. Atau ketika naudzubillah, ketika ada seseorang tersebut itu melahirkan anak dan anaknya itu perempuan, kuat seperti halnya laki-laki.
Kemudian apa yang ia katakan? Ini Allah Ta'ala dulu menghendaki laki-laki, tapi kenyataannya dia perempuan. Tidak boleh seperti itu. Meskipun itu secara bergurau. Tidak boleh dikatakan bahwasanya apa yang dikehendaki Allah berbeda dengan kenyataannya. Berarti mensifati sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kadang bisa terlaksana, kadang tidak. Karena sifat Allah sekali lagi adalah sifat yang azaliyah. Artinya tidak seperti sifat-sifat makhluknya. Tidak seperti sifat-sifat makhluknya. Dan tidak boleh dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala baru tahu. Sebelumnya tidak tahu. Makanya sebagian orang yang tidak belajar ilmu akidah dengan benar menafsirkan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada ayat Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Artinya katanya dia, Allah Ta'ala baru tahu bahwasanya di antara kalian itu ada yang lemah. Makanya apa? Makanya diringankan hukumnya. Itu kan ceritanya pada waktu dulu sebelum turunnya ayat tersebut, itu setiap orang mukmin tidak boleh mundur dari medan peperangan berapapun orang atau musuhnya. Lebih daripada 10, lebih daripada 2, lebih dari 3, itu tidak boleh mundur. Harus maju terus. Kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap satu orang itu lawannya adalah 2. Kalau lebih itu boleh bagi dia untuk mundur dari peperangan. Tidak dosa besar, bukan yang dinamakan dosa besar, yaitu termasuk dosa besar nanti kita jelaskan adalah mundur dari peperangan, lari dari peperangan, karena akan menyebabkan yang lain itu menjadi takut, akan mengakibatkan kekalahan di kalangan orang muslim. Itu kalau lari dari peperangan itu termasuk dosa besar. Lah, tapi kalau umpamanya musuhnya berlipat ganda, ya boleh kita untuk lari, tidak dosa besar. Makanya di sini kalau masih 1 lawan 2, maka kalau lari itu dinamakan az-zahfu, lari dari medan peperangan yang mengakibatkan dia berdosa besar. Tapi kalau umpamanya lebih dari itu, maka kalau lari berlipat ganda ya enggak dosa besar. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan hukum tersebut menjadi 1 lawan 2. Itu ayat tersebut menjelaskan seperti itu. Tapi mengartikannya sebagian orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama, terutama ilmu akidah, dia mengartikan apa? Mengartikan Allah baru tahu bahwasanya di antara kalian itu ada yang lemah. Makanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal artinya adalah Allah Ta'ala tahu pada azal bahwasanya di antara kalian itu ada yang lemah. Makanya sekarang kejadian takhfif itu baru turun. Kejadian takhfif meringankan itu baru turun. Diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi meringankan itu baru turun. Jadi yang baru turun itu adalah takhfifnya. Yang baru itu adalah yang baru muncul ataupun turun kepada Nabi itu adalah meringankannya, bukan pengetahuan Allah. Bukan pengetahuan Allah. Kenapa? Karena zat Allah itu azali, tidak menerima tambah, tidak menerima pembaharuan, tidak bermula, begitu juga sifat-sifatnya. Kenapa? Karena kalau dikatakan sifat Allah baru, seperti tadi mengartikan Allah Ta'ala baru tahu, saya juga zatnya begitu. Seperti saya, kadang lupa, sering lupa. Karena apa? Karena saya itu adalah makhluk. Karena saya itu adalah menerima pembaharuan. Karena sifat-sifat yang ada pada diri saya itu baru, berarti saya itu adalah baru. Itu. Jadi intinya pada arti ataupun arti daripada syahadat yang pertama, intinya adalah menetapkan sifat ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menafikan sifat ketuhanan kepada selain Allah.
Itu intinya. Sedikit kata-katanya tapi artinya banyak. Seperti umpamanya ketika ada seseorang mengatakan bahwasanya alam ini ada yang azali. Alam ini ada yang tidak didahului dengan ketiadaan. Berarti menetapkan sifat ketuhanan kepada selain Allah. Karena ada sesuatu yang tidak bermula. Itu kan? Berarti itu menetapkan sifat ketuhanan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang tersebut itu bertentangan dengan dua kalimat syahadat. Bertentangan dengan syahadat yang pertama. Karena arti dari syahadat yang pertama itu adalah menetapkan sifat ketuhanan. Menetapkan ketuhanan kepada Allah dan menafikan, mentiadakan ketuhanan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti umpamanya orang yang mengatakan meyakini bahwasanya Allah Ta'ala ada di atas. Berarti apa? Berarti menetapkan sifat makhluk kepada Allah. Bukan menetapkan sifat ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena yang namanya Tuhan itu tidak akan butuh. Sesuatu yang butuh kepada tempat berarti itu kan lemah. Yang lemah tidak bisa dijadikan Tuhan. Seperti orang yang mengatakan meyakini bahwasanya Allah Ta'ala ada di arah kanan, atau di arah kiri, atau di arah depan, atau di arah belakang, atau di arah bawah. Maka orang tersebut berarti menetapkan sifat makhluk kepada Allah. Bukan menyifati Allah dengan sifat ketuhanan. Bukan menyifati Allah dengan sifat ketuhanan. Kenapa? Karena yang namanya ada di kanan, karena ada yang di kiri, sesuatu yang ada di kiri, ada berhadap-hadapan, berhadapan kayak saya dengan seseorang di depan saya, itu kan berhadapan-hadapan. Itu kan sifat saya. Berarti kalau dikatakan itu kepada Allah, berarti dia bukan menetapkan sifat ketuhanan kepada Allah, akan tapi menetapkan sifat makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang meyakini bahwasanya Allah ada di suatu tempat, ada di hati umpamanya. Allah katanya menyatu dengan makhluknya. Berarti itu kan menyifati Allah dengan sifat makhluknya, bukan menetapkan sifat ketuhanan kepada Allah. Berarti orang yang tersebut itu bertentangan dengan syahadat yang pertama. Orang tersebut berarti telah bertentangan dengan syahadat yang pertama. Jadi sekali lagi bahwasanya arti dari syahadat yang pertama menetapkan ketuhanan, sifat ketuhanan kepada Allah dan menafikan sifat ketuhanan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ketuhanan, wujudnya Allah tidak serupa dengan sesuatu yang ada yang lain. Allah ada, adanya Allah tidak seperti sesuatu yang ada yang lain. Itu dan lain sebagainya yang telah kita jelaskan. Jadi itu kalau orang faham seperti ini, orang faham tentang syahadat yang pertama, tentu dia tidak akan terima kepada orang yang datang kepadanya, kemudian dia membawa ayat, membawa hadis. Ayatnya berbunyi, umpamanya ayatnya berbunyi, Aamintum man fis sama. Tidaklah kalian beriman kepada Allah yang di langit, katanya. Kita katakan, kalau dia belajar, kalau dia paham tentang ilmu akidah, lah langit itu kan buatan Allah. Kenapa Allah Ta'ala butuh kepadanya? Kemudian orang tersebut mengatakan kepada kita, lah kamu tidak percaya tentang ayat ini. Berarti kamu bisa keluar dari Islam. Kita katakan kepadanya, ayatnya benar, tapi pemahamannya yang salah. Itu kita katakan begitu. Kenapa? Karena ayat yang lain mengatakan laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kalau dikatakan Allah Ta'ala ada di langit, berarti ayat ini bertentangan. Kalau bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, itu bukan dari Allah berarti. Firman itu bukan dari Allah berarti, karena ada bertentangan. Karena dalam Al-Quran sendiri Allah menegaskan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana. Tidaklah kalian berpikir tentang Al-Quran.
afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, niscaya akan kamu dapati tentang pertentangan di dalamnya. Karena ini adalah dari Allah, Al-Quran itu dari Allah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, makanya tidak akan ada pertentangan. Kalau dikatakan satu ayat, artinya itu adalah Allah ada di langit, berarti itu bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kan langit itu kan bikinan Allah. Kalau dikatakan Allah itu ada di langit, berarti Allah butuh pada bikinannya. Kalau butuh itu lemah, yang lemah itu tidak bisa dijadikan Tuhan. Itu kan sifat kita, sifat yang butuh kepada tetangga, sifat yang butuh kepada saudara, sifat yang butuh kepada orang-orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, harus butuh kepada tetangga, harus butuh kepada saudara, karena memang sifat dan tabiat manusia itu adalah membutuhkan. Kalau dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala butuh, berarti apa bedanya dengan kita? Kita katakan begitu. Siapapun itu orangnya, entah itu punya sorban. Kalau bertentangan, punya sorban, kemudian songkoknya besar umpamanya, dia berpidato, kemudian penjelasannya bertentangan dengan syahadat yang pertama, seperti mengatakan meyakini Allah Ta'ala bertempat, seperti mengatakan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di hati, seperti mengatakan meyakini Allah Ta'ala menyatu, seperti mengatakan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di mana-mana, karena kata dia, Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kalian berada, disitulah ada Allah. Na'udzubillah. Kemudian ketika kita jawab bahwasanya itu bukan sifat Allah, dia mengatakan kepada kita, kamu berarti tidak percaya dengan Al-Quran. Kita katakan, saya percaya dengan Al-Quran, tapi pemahaman kamu yang tidak kita percaya. Karena ada ayat lain, laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi sekali lagi, para jamaah sekalian, tentunya orang yang paham tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, tentang ayat laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya, tentu dia tidak akan percaya orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala ada di tempat, meskipun mereka membawa ayat, meskipun mereka membawa hadis, meskipun mereka membawa kalam-kalam petinggi mereka. Jadi ingat bahwasanya antara ayat dengan ayat tidak akan saling bertentangan. Antara ayat dengan hadis itu, kalau hadisnya benar dari Rasul, itu tidak akan bertentangan. Saling mendukung antara satu ayat dengan yang lain. Antara hadis yang sahih itu benar-benar datang dari Nabi dengan ayat, itu saling mendukung secara artinya. Secara maknanya itu saling mendukung. Jadi mulai sekarang para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah paham tentang ilmu akidah, tentang ayat, satu ayat saja, laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya, ketika ada orang yang datang kepada kita, siapapun orangnya, dia itu pakai peci, kemudian orangnya itu kelihatannya jamaahnya banyak, kemudian memberikan arti-arti, memberikan gangguan-gangguan, memberikan arti-arti Al-Quran ataupun hadis yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, maka kita katakan kepadanya, senjata kita adalah firman Allah, laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Sekali lagi, meskipun kita tidak tahu arti persisnya apa, yang penting kalau ayat ataupun hadis itu diartikan dengan pengertian bahwasanya Allah serupa dengan makhluknya, kita ada senjata yaitu firman Allah, kita ada ayat yang tidak
akan bisa dikalahkan dengan yang lain, yaitu firman Allah, laisa kamitsrihi syai' wa huwas sami'ul basir. Bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Nah, itu untuk arti syahadat yang pertama. Sudah jelas bahwasanya menetapkan ketuhanan kepada Allah dan menafikan, mentiadakan ketuhanan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan syahadat yang kedua. Syahadat yang pertama sudah selesai. Syahadat yang kedua, yaitu apa sih arti ketika mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikatakan di sini bahwasanya makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku mengetahui, meyakini dan mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manat Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan utusannya kepada segenap makhluk. Jadi ketika kita mengatakan syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya kita bersaksi, kita meyakini, kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu putra Abdullah dan putra Abdul Muttalib. Abdullah punya punya ayah namanya Abdul Muttalib. Kemudian bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurashi. Jadi dari sini itu fardu kifayah kata para ulama untuk mengetahui nasab Nabi. Yang fardu ain itu adalah mengetahui nasab Nabi, itu adalah Muhammad putra Abdullah Al-Qurashi. Itu katanya fardu ain itu. Jadi Nabi Muhammad putra Abdullah dari suku Quraisy. Itu harus kita ketahui. Tapi kalau yang lain itu kata ulama itu fardu kifayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah. Kenapa disebutkan di sini adalah bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim, bin Abdi Manaf, putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, kemudian putra Abdul Manaf. Kenapa disebutkan? Karena ini supaya menjelaskan kepada kita bahwasanya inilah utusan Allah. Inilah adalah Rasul yang terakhir. Kenapa? Karena tidak setiap namanya Muhammad itu adalah utusan Allah yang terakhir. Karena dulu itu banyak namanya Muhammad, namanya Ahmad, itu banyak. Tapi Rasul Allah, hamba Allah, utusan Allah yang terakhir, ini adalah ini. Yaitu Muhammad, putra Abdullah, kemudian putra Hashim, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, dan putra Abdul Manaf dari suku Quraisy. Itu kegunaannya begitu. Kemudian kita jelaskan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Utusan Allah kepada semua makhluk, kepada hambanya, kepada semua makhluk. Yang dimaksud makhluk di sini yang perlu diketahui itu adalah manusia dan jin. Yang dimaksud makhluk di sini adalah manusia dan jin. Karena tidak semua kata-kata makhluk itu artinya adalah semua selain Allah. Yang masuk dalam keberadaan asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Kata-kata alam, kan kemarin kita jelaskan alam, kemudian makhluk, kemudian hadis, itu kan satu kata yang beberapa kata yang mempunyai satu arti. Jadi istilah ilmu tauhid ada hadis, ada makhluk, ada alam. La alam, makhluk ataupun hadis itu apa sih? Kullu ma siwallah. Semua selain Allah itu adalah makhluk. Tapi ketika dikatakan dalam Arab alamin, ketika kita katakan alamin, itu bukan berarti harus artinya ketika di Al-Quran adalah semua selain Allah. Contohnya apa? Contohnya yang ada di sini. Ini dalam Al-Quran itu dijelaskan
tentang bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada alam, liyakuna lil alamina nadhira, supaya Nabi Muhammad itu adalah nadhir, memberikan kabar buruk, berita buruk kepada orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah, orang-orang yang tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi diutus di sini al-alam, yang dimaksud itu adalah bukan semua makhluk Allah, akan tapi terkhususkan kepada manusia dan jin. Tidak masuk malaikat. Kenapa? Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamba Allah yang mulia. Semuanya wali Allah. Karena apa? Karena mereka tidak ada satupun di antara mereka, para malaikat, yang bermaksiat kepada Allah. Mereka mempunyai ikhtiar, akan tapi ikhtiar mereka itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting juga. Kemudian diutus Nabi Muhammad, diikuti keyakinan bahwa Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Di kota Mekah dan diutus menjadi seorang nabi di Mekah. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kota kelahirannya kita semua sudah mengetahui adalah Mekah Al-Mukarramah, Mekah yang mulia, yaitu yang ada Ka'bahnya sekarang. Semoga kita semua diberikan kelancaran sehingga kita bisa menjalankan haji atau umroh ke Mekah ataupun Madinah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi itu Mekah itu adalah kota kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah dan diutus itu juga di kota Mekah. Diutus artinya turun kepadanya wahyu, itu maksudnya itu adalah Nabi Muhammad itu berdomisili di kota Mekah. Jadi kan begini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu itu kan di Gua Hira. Di Gua Hira itu termasuk sudah sudah di luar kota Mekah pada zaman dulu. Tapi sekarang nggak tahu. Kalau dulu itu sudah di luar Mekah. Tapi kenapa kita sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad turun kepadanya wahyu, sedangkan beliau itu di Mekah, artinya adalah turun kepadanya wahyu sedangkan beliau masih berdomisili di kota Mekah. Masih berdomisili di kota Mekah. Karena turunnya itu adalah di Gua Hira. Sedangkan Gua Hira dulu itu sudah keluar dari kota Mekah. Jadi udah di luar batas kota Mekah. Diutus menjadi seorang nabi di Mekah, hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah dan dimakamkan di sana. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kebetulan bulan ini adalah bulan Muharram. Kita biasanya memperingati bulan Muharram, yang diantara keistimewaan ataupun kejadian-kejadian Muharram tersebut itu adalah hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Yayasan Syahamah itu mengadakan memperingati bulan Muharram, bulan yang baru, bulan 1 Muharram, yaitu di mana di situ ada penjelasan-penjelasan tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mungkin dari para jamaah sekalian setelah mengaji ini bisa menyaksikannya karena penting sekali. Tidak akan saya bahas di sini karena sudah dibahas dalam acara tersebut. Jadi di antara yang perlu kita sampaikan sebagian daripada hijrah tersebut itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu bukan karena takut. Bukan karena takut dari orang kafir. Karena diceritakan Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala semuanya itu pemberani. Tidak ada yang pengecut. Bahkan dalam satu kisah para sahabat itu pernah bersembunyi di belakang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peperangan berkecamuk.
bersembunyi di belakang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau terluka. Itu saking beraninya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah itu ialah murni perintah Allah, bukan karena takut dari orang kafir, bukan karena takut, bukan. Akan tapi itu murni dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya kita ketahui bersama. Kemudian beliau dimakamkan di sana, dimakamkan di bilik Sayyidah Aisyah karena beliau meninggalnya di sana. Karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya bahwasanya para nabi-nabi Allah itu dikuburkan di mana dia meninggal. Jadi saya teringat dengan tahun-tahun kemarin ada orang yang cerita bahwasanya ada orang yang di Pakistan kalau nggak salah itu mengaku jadi nabi, kemudian dia meninggal. Singkat kata dia meninggal. Meninggalnya itu di mana? Di WC. Berarti kalau di WC berarti harus dia, kalau itu tidak mungkin, karena tidak mungkin ada nabi, maksudnya setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katanya meninggal di WC, berarti kan harus dikuburkan di WC. Karena berdasarkan hadis bahwasanya Nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Begitu juga baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggal di bilik Aisyah, yaitu di kota Madinah, dan tentunya dimakamkan di sana, di bilik Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya termasuk itu dari arti syahadat yang kedua. Syahadat yang kedua yaitu kita percaya, kita mengetahui, kita meyakini, kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam putra Abdullah, kemudian putra Abdul Muttalib, putra Hashim, kemudian putra Abdi Manaf Al-Qurashi, itu adalah hamba Allah, diutus kepada makhluk. Siapa makhluk tersebut? Manusia dan jin, bukan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak masuk malaikat, karena malaikat itu semuanya adalah hamba-hamba yang mulia. Kemudian termasuknya adalah kita percaya bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah dan meninggal di sana. Termasuk cakupan dari arti syahadat yang kedua, itu adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu jujur dalam segala berita yang ia bawa dan disampaikan dari Allah. Semua nabi dari Nabi Allah itu tidak ada yang berbohong. Semuanya jujur. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sith, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya sifatnya adalah jujur. Jadi tidak benar dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah berbohong. Memang pernah, memang ada, maksudnya ada hadis yang artinya begini, bahwasanya kadzaba Ibrahimu salasa kadzabatin, katanya. Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali dustaan. Padahal kata para ulama, hadis tersebut itu tidak benar, tidak sahih. Ataupun ketika benar, itu artinya bukan begitu, bukan berdusta. Berdusta kemarin apa? Berdusta kemarin itu dikatakan dalam bab tasawuf, dalam bab akhlak apa? Memberitakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Al-ikhbaru bi khilafil waqi'. Memberitakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Salah satunya apa dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika ditanya tentang istrinya oleh raja yang zalim. Ditanya, ini siapa? Nabi Ibrahim menjawab, hadihi ukhti. Ini adalah saudariku. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menetapkan, para ulama yang menetapkan hadis ini adalah hadis
benar dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud hadihi ukhti itu karena tidak bohong. Kenapa? Karena antara saudara se-Islam itu boleh mengatakan ini saudara saya. Saya dengan jamaah ketemu di jalan. Kita katakan ini adalah saudara saya. Sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya ukhti-ukhti gitu kan. Saudari. Maksudnya apa itu? Bukan saudari yang sekandung. Bukan saudari yang semahram. Bukan. Akan tapi apa yang dimaksud? Ini adalah saudari se-Islam. Ini adalah saudara se-Islam. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi dari Nabi Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang berdusta. Karena mereka berbeda dengan makhluk biasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Setiap masing-masing dari mereka, nabi-nabi Allah itu diberikan kelebihan daripada makhluk lain selain nabi. Jika mereka itu mempunyai sifat bohong, berarti apa bedanya dengan kita? Apa bedanya kenabian, sifat kenabian dengan kita? Tidak ada bedanya. Makanya tidak mungkin yang namanya bohong itu menjadi sifat nabi. Semuanya jujur. Semuanya jujur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk sore hari ini sampai di sini pengajian kita, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Semoga Allah memberikan hidayah, memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita selalu intensif, selalu terus-menerus mengikuti pengajian ini. Jadi sekali lagi, kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga saya mengingatkan kepada kita semuanya tentang ikhlaskan niat karena Allah. Mungkin kita tidak tahu kita bisa dibebaskan dari api neraka dengan ketika kita menghadiri pengajian ini karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. Sesuai yang kita jelaskan tadi, betapa banyak pahala-pahala yang akan didapatkan oleh orang yang belajar ilmu agama, terutama ilmu yang berhubungan dengan mengenal Allah dan Rasul-Nya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, silahkan sebelum kita tutup. Ada yang bertanya? Bagi yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat. Oh ya, Al-Quran kemarin dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu sama dengan kalam Allah. Artinya ketika ditanya umpamanya, kemarin kita jelaskan kan tentang Al-Quran. Ketika kita ditanya Al-Quran itu makhluk atau tidak, kita katakan bukan makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran itu ketika diucapkan itu tertujunya kepada sifat. Sifat Allah, kalam Allah. Itu tertujunya begitu. Makanya tidak boleh kita mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tertujunya kepada sifat. Tapi ketika kita di majelis ta'lim, kita mempunyai santri, kita jelaskan kepada mereka bahwasanya Al-Quran itu mempunyai dua arti. Dua arti, yang pertama adalah sifat Allah. Berarti kalau sifat Allah itu seperti sifat-sifat yang lain. Tidak menerima tambahan. Tidak menerima tambahan, tidak menerima kekurangan, tidak beriringan, bukan berupa suara, bukan berupa huruf, bukan berupa bahasa, itu Al-Quran. Kalau itu adalah sifat Allah. Tapi juga Al-Quran mempunyai arti al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita hafalkan, yang kita baca, yang kita belajar kepada guru, kita talakikan kepada guru,
ada huruf ba, alif, ba, ta, sa, jim, itu semuanya bahasa Arab, bahasa Suryani, bahasa Ibrani itu. Kalau yang itu jelas makhluk. Itu jelas makhluk karena itu berupa huruf beriringan. Bismillahirrahmanirrahim itu beriringan. Itu. Jadi kemudian lafaz yang diturunkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang berupa huruf yang kita baca, yang kita hafalkan itu adalah ungkapan terhadap kalam Allah yang sesungguhnya yang bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, bukan berupa suara. Pendekatannya kemarin kita jelaskan. Ketika kita menulis huruf Allah di papan, kita tanya ini siapa? Kita jawab Allah. Ini apa? Ini Allah. Bukan berarti kita menyembah huruf itu, bukan. Akan tapi ungkapan Allah, lafaz jalalah Allah, itu mengungkapkan tentang adanya zat yang berhak disembah, yang tidak serupa dengan makhluknya. Begitu juga ayat-ayat yang lain. Dari awal sampai akhir itu adalah ungkapan terhadap kalam Allah yang sesungguhnya, bukan itu kalam Allah berupa huruf suara. Makanya ketika dikatakan orang yang tidak belajar tentang ilmu agama, dalam surat Yasin itu kan dikatakan idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah Ta'ala katanya menghendaki sesuatu, dia mengucapkan kun fayakun, maka menjadi ada. Lah apa bedanya dengan kita? Kun kalau dia menghendaki sesuatu kemudian mengucapkan kun. Bukan itu maksudnya. Jadi harus tahu. Intinya bahwasanya ketika dikatakan Al-Qur'an, dikatakan kalam Allah, ditanya kita tentang kalam Allah itu makhluk atau tidak, Al-Qur'an itu makhluk atau tidak, kita katakan ghairu makhluk, bukan makhluk. Kenapa? Karena ketika ditanya seperti itu tujuannya kepada sifat. Kalau sifat Allah seperti sifat-sifat yang lain. Seperti sifat-sifat yang lain. Tidak berupa bahasa, tidak menerima pembaharuan, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita itu ada di majlis ta'lim, kita mempunyai murid, kita jelaskan bahwasanya ketika dikatakan Al-Quran, ketika dikatakan kalamullah, itu punya dua arti. Yaitu yang pertama sifat, yang tidak berupa bahasa berarti tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Juga bisa diartikan lafaz yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lafaz yang diturunkan kepada Nabi, yang kita baca, yang kita faham, yang kita hafalkan, yang kita talaki kepada guru, itu tentu adalah makhluk. Karena berupa huruf, karena berupa bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Begitu juga dengan kitab-kitab Allah yang lain yang wajib kita percaya seperti Injil, Zabur, Taurat. Itu juga sama penjelasannya dengan Al-Quran tadi. Itu saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil. La ilaha illallah. La